di Bina Marga Kedamaian. Kalau teman-teman semuanya rumahnya di Kedamaian, nanti ada apa-apa masuk rumah beliau aja ya, lebih enak. Sebenarnya nanti kita akan kenalkan lagi, tapi kita akan terima materi dari Bunda dulu. Silakan Bunda. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi, sebelumnya hari ini adalah yang menyampaikan adalah di pariwisata ya Bapak Ibu, hubungan beliau sedang ada kegiatan, oleh karenanya saya lebih dahulu. Jadi mereka ditunda sebentar. Untuk materi kita pada saat ini adalah LKPM, yaitu laporan kegiatan penanaman modal. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah pada mengetahui ya terkait LKPM, mungkin sudah ada yang pernah melaporkan LKPM. Saat ini saya akan memberikan gambaran sedikit tentang LKPM. LKPM adalah kegiatan penanaman modal. Laporan kegiatan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Di sini maksudnya adalah setiap pelaku usaha yang melakukan usahanya, khususnya di Kota Bandar Lampung, wajib melakukan pelaporan LKPM. Di sini ada tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Tingkatannya ada yang menengah, kecil, atau tinggi. Kemudian kewajiban menyampaikan LKPM dilakukan secara daring dan berlaku melalui daring untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sini maksudnya secara daring sebelumnya tahun 2020 atau 2019 ya, kita tidak melakukan daring Bapak Ibu sekalian, tapi langsung ke Kota Bandar Lampung, khususnya ke dulu perizinan ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita sudah diberi kemudahan, hingga kita bisa melakukan laporan LKPM itu langsung melalui daring. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi kata oh tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, atau ada kesibukan, karena dimanapun Bapak berada, jam berapapun Bapak bisa melakukan laporan LKPM secara daring. Misalnya Bapak lagi di pasar, oh dia di mobil sebentar deh, laporan dulu, ini udah mau terlambat, karena memang ada masa waktunya. Jadi tidak ada halangan lagi untuk melakukan LKPM. Kemudian penyampaian LKPM mengacu pada data atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan. Di sini maksudnya pelaporan daripada LKPM tersebut seiring waktu berjalan itu semua harus dilaporkan. Bukan berarti oh ini tahun 2020 sekarang 2021 saya melaporkan yang 2020, bukan. Jadi semua tahun berjalan, sebelum kita melaporkan LKPM saatnya tiba, itu kita laporkan semua. Misalnya kita mengadakan pembangunan gedung tambahan, istilahnya gudang ya. Nah itu kita harus laporkan, atau tenaga kerja, penambahan tenaga kerja ataupun pengurangan tenaga kerja itu wajib kita laporkan. Jadi semua aktivitas kita yang kita lakukan kita laporkan, baik tentang bangunan, tenaga kerja ataupun dana. Jadi wajib dilaporkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dasar hukum dari LKPM. LKPM tidak semena-mena kita mewajibkan begitu saja, tapi itu karena ada dasar hukumnya yang harus kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15. Setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, itu yang sudah saya katakan tadi. Sebelumnya kita melaporkan ke perizinan, tapi sekarang langsung melaporkan ke penanaman modal, yaitu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kalau sekarang itu udah berubah Bapak Ibu sekalian, yaitu Kementerian Investasi. Jadi kita harus melaporkan sanad. Namun demikian, saya mengharapkan Bapak Ibu setelah melaporkan supaya kontak dengan kita tidak terputus. Seandainya terjadi apa-apa, mohon kiranya kita dikasih tembusan. Jadi ini udah melaporkan, ditembuskan ke perizinan.
bisa juga lewat WA atau lewat apa saja lah ya kesempatannya, kalau bisa laporkan ke perizinan juga, hingga kami suatu saat Bapak Ibu ada kendala, ada permasalahan, kami juga mengetahui gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kadang-kadang udah sampai pusat tuh akan koordinasi ke kita dan akan turun lapangan, itu juga nggak tahu yang mana ya perusahaannya man, karena nggak ada koordinasi antara perusahaan dengan perizinan atau sekarang PMPTSP Kota Bandar Lampung. Kemudian Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Mungkin kemarin kita udah pernah turun lapangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pernah nggak kita kemarin turun sekitar bulan Agustus gitu ya ke Bapak Ibu sekalian, pernah nggak? Udah ada belum yang saya pernah turun ke sana? Nah nanti ke depannya mungkin karena Bapak sudah masuk ke data kami, selanjutnya kami akan turun Bapak Ibu ke lapangan terkait pengawasan. Itu memang udah tugas kami ya. Jadi kami akan turun terkait pengawasan, jangan sampai Bapak Ibu, wah ada orang perizinan nih datang nih, pasti ada Pak. Kenapa nih ya orang perizinan ya kok datang? Oh bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Kami mau membantu mensikroni Bapak dengan kami. Jadi permasalahan atau ada di lapangan dulu, misalnya ini limbah ya, terkait limbah mungkin kalau kesehatan ya, limbahnya ada masalah dengan masyarakat atau bagaimana, kita sama-sama menyelesaikan. Mungkin Bapak Ibu mungkin nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus kita juga yang mengeluarkan perizinannya. Jadi kami akan sosialisasi di situ gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lapor ke kami. Jadi kami datang untuk pengawasan itu bukan terkait kami ada kenapa, ada sesuatu, ada memang kita cari kesalahan, bukan. Jadi Bapak catat di situ, tidak ada negatif di situ. Tapi kita menyelesaikan semua masalah bersama-sama. Ya baik Bapak Ibu, mungkin nanti tahun 2022 jadwal kami mungkin akan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami akan bantu. Apalagi terkait LKPM, kami akan bantu cara penyelesaiannya. Kok ini Pak udah logis nggak bisa, kemudian nanti kami siap membantu. Selanjutnya pasal 5, setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Pasal 32, penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Jadi melalui sistem OSS Bapak Ibu sekalian. Memang kita udah ada sistemnya ya. Jadi online nggak perlu lagi datang repot-repot ke perizinan. Bisa langsung sendiri selesaikan. Kewajiban LKPM bagi perusahaan pelaku usaha. Ini peraturan BKPM RI nomor 5 tahun 2021. Kalau sekarang tuh Kementerian Investasi Bapak Ibu. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha atau lokasi. Nah di sini maksudnya pelaku usaha itu lokasinya di mana? Itu harus dilaporkan. Tempatnya di apa? Pindah lokasi. Saat ini waktu pengurusan perizinan adalah di Pahoman. Saat kemudian mungkin kontraknya habis atau bagaimana pindah lokasi, itu wajib dilaporkan ke kita. Wajib dilaporkan ke LKPM-nya ya. Kemudian penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kemudian penyampaian LKPM mengacu pada data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan. Kemudian penyampaian LKPM disampaikan oleh pelaku usaha untuk setiap tingkat risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelaku usaha kecil setiap 6 bulan dapat dalam 1 tahun melaporkan LKPM. Jadi ini ada tingkat-tingkatan. Ini tingkatan usaha kecil. Jadi dapat melakukannya dalam 1 tahun per semester. Jadi tiap 6 bulan itu kan, mungkin bulan Juli ya, bulan Juli tanggal 10 itu terakhir daripada pelaporan LKPM. Kemudian yang keduanya, periode keduanya adalah bulan Januari tanggal 10. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu wajib sudah melaporkan bulan Januari tanggal 10. Kemudian penyampaian LKPM disampaikan oleh pelaku usaha untuk setiap risiko ya. Yang kedua, bagi pelaku usaha menengah dan besar setiap 3 bulan per triwulan. Nah, untuk usaha pelaku usaha yang menengah dan besar ini per 3 bulan. Beda dengan yang kecil ya Bapak Ibu. Kalau yang kecil 2 periode.
Kalau yang besar menengah itu per 3 bulan, berarti 4 kali untuk melakukan pelaporan LKPM. Kemudian penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro dan bidang usaha sehubungan migas, perbankan, lembaga keuangan, non-bank atau asuransi. Jadi untuk asuransi, lembaga non-bank itu tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPM. Tapi kalau emang akan melakukan juga tidak masalah, tapi tidak mewajibkan ya Bapak Ibu ya. Baru datang ya Pak? Yuk silakan Pak, silakan. Yuk lanjut ya. Periode penyampaian LKPM bagi perusahaan atau pelaku usaha. Penyampaian LKPM dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut. Usaha kecil. Laporan semester 1 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan. Kemudian laporan semester kedua disampaikan paling lambat 10 bulan Januari tahun berikutnya. Ya. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi bahwasannya itu ada maksimal waktu. Jadi dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun. Namun untuk yang terakhir untuk bulan semester kedua itu adalah di bulan Januari. Karena kan kalau bulan Desember mungkin kita lagi berjalan, lagi melakukan aktivitas. Jadi kalau untuk bulan Januari tanggal 10 udah selesai kan, udah tutup buku ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib melaporkan LKPM. Kemudian usaha menengah dan besar disampaikan triwulan pertama, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan. Jadi ini untuk yang pertama kali untuk menengah dan besar itu adalah pada bulan April tanggal 10. Itu yang pertama melaporkan. Kemudian laporan triwulan kedua disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan. Selanjutnya laporan triwulan ketiga disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan. Selanjutnya laporan triwulan keempat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. Tuh Bapak Ibu, yuk lanjut. Sanksi, Bapak Ibu sekalian, semua ini terkait dengan sanksi. Kenapa kami mengadakan sosialisasi pada saat ini? Karena memang jangan sampai pelaku usaha itu bilang kita nggak pernah tahu loh, kita nggak pernah tahu kalaupun ini ada sanksi. Makanya kami tidak melapor, kami nggak tahu apa itu LKPM. Inilah tujuan kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini juga terkait karena kami dari turun lapangan Bapak Ibu sekalian. Kami turun lapangan pada saat bulan Agustus, September, November awal ya. Nah, itu ya, kita turun lapangan, di situ banyak permasalahan, ternyata banyak juga pelaku usaha yang nggak mengetahui tentang LKPM. Nah, itu makanya kami mengadakan terutama juga Bapak Ibu juga tentang OSS ya, terkait perizinannya, bagaimana logiknya segala. Nanti ada dari Bapak tadi akan menyampaikan terkait tentang perizinannya. Sanksi berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf A Peraturan BKPM garing 5 garing 2021 BKPM DMPTSP Provinsi, DMPTSP Kabupaten Kota, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPB sesuai dengan kewenangan kemenangan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban yang ada di dalam pasal 5 Peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Salah satu kewajiban tersebut adalah penyampaian LKPM. Itu kewajiban daripada pelaku usaha. Salah satunya. Kemudian sanksi administrasi yang disampaikan diberikan kepada pelaku usaha terdiri dari peringatan tertulis. Peringatan tertulis di sini Bapak Ibu sekalian yaitu peringatan secara tertulis sampai melalui sistem sampai 3 kali. Peringatan itu 3 kali disampaikan ke Bapak Ibu. Pertama kita kasih peringatan tetap tidak diindahkan. Masuk lagi kedua, peringatan kedua tetap tidak dijalankan. Ketiga kita kasih peringatan lagi tetap tidak jalan, maka akan laju langsung pemberhentian sementara kegiatan usaha. Jadi akibat dari akibat dari pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap peringatan tertulis tersebut, maka akan turut penghentian secara sementara kegiatan usaha. Jadi
Setelah 3 kali dari peringatan tersebut Bapak Ibu tidak mengindahkan, itu akan turun langsung, yaitu pemberhentian secara sementara kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak akan melakukan kegiatan secara otomatis daripada aksesnya itu akan berhenti dengan Bapak Ibu sekalian sementara. Jadi Bapak harus koordinasi kembali terkait perizinan Bapak. Kenapa tidak melakukan laporan LKPN? Kemudian pencabutan perizinan berusaha. Nah ini Pak, Bapak Ibu. Kelanjutannya adalah pencabutan izin usaha. Bapak Ibu mungkin tidak akan mau ya, usahanya lagi berjalan, lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba perizinnya stuck di situ, tidak jalan. Itu jangan nyalakan berhenti, karena pasti itu ada tahapan-tahapan yang tidak Bapak Ibu lalui. Jadi dia akan berhenti di saat itu. Nah, oleh karenanya Bapak sebelum terjadinya seperti itu, saya adakan sosialisasi ini tujuannya untuk itu, agar Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu udah siap-siap. Nanti mungkin kan sebentar lagi bulan Januari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu udah siap-siap untuk melakukan pelaporan tersebut. Selanjutnya pencabutan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, saya ini kan hanya memberikan gambaran saja secara umum. Nanti Bapak Adit ini akan mempraktekkan secara langsung bagaimana tata cara pengisian daripada LKPN. Jadi Bapak Ibu sekalian ya,